Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syahrina Fauza Peranginangin. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil diskusi saya bersama kelompok saya tentang ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional untuk jenjang SD. Nah, di sini saya akan memperkenalkan fasilitator kami yaitu Ibu Hertasya Lagan SPDMM dan pengajar praktik kami yaitu Bapak Surya Atmaja SPD dan Ibu Rika Suningsih SPD. Baik, di sini adalah nama-nama kelompok kami yaitu dari kelompok A. Yang pertama itu adalah saya sendiri sebagai notulis, lalu ada Ibu Intan Suryani sebagai moderator, ada Ibu Agustina sebagai penjawab pertanyaan, dan yang terakhir adalah Ibu Putri Dwi Anggraini sebagai pemateri. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang pembelajaran sosial emosional dan penyusunan teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional. Nah, sekarang saya akan memaparkan pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara untuk tujuan kompetensi sosial emosional atau KSE, yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Baik, di sini adalah 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, yaitu tentang pengenalan emosi. Yang kedua, manajemen diri, yaitu tentang mengelola diri dan fokus. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu tentang keterampilan berempati. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu berhubungan sosial atau berkolaborasi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang tabel 3.1, yaitu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan yang pertama adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas. Untuk deskripsi kegiatannya, siswa berbaris di depan kelas. Anak-anak ibu, ayo sebelum kita masuk kelas, alangkah baiknya kita berbaris dulu ya nak. Siap ya? Lalu membaca doa sebelum dan sesudah. Seperti biasa ya nak, sebelum belajar kita berdoa dahulu ya, agar ilmu kita dapat hari ini menjadi berkah untuk kita. Ayo ketua kelas pimpin doanya ya nak. Untuk deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan siswa, di mana yaitu di kelas untuk waktunya yaitu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kebutuhan atau perlengkapan yaitu tidak ada perlengkapan yang digunakan. KSE yang dikembangkan yang pertama adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas. Untuk deskripsi kegiatannya, siswa berbaris di depan. KSE yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar kurikulum akademik. Untuk deskripsi kegiatannya, siswa hadir lebih awal ke sekolah pada hari piketnya untuk melaksanakan tugas piket harian. Anak-anak ibu sudah membuat jadwal piket kebersihan kelas. Jadi, ibu harap bagi anak-anak yang piket, tolong hadir lebih awal ya nak. Melakukan ice breaking dengan bernyanyi atau main game. Anak-anak ibu, tadi kamu sudah membaca doa. Nah, sekarang ibu mau menyanyikan lagu baru karya ibu. Siapa ya yang mau bernyanyi bersama ibu?
Untuk deskripsi tambahannya, yang terlibat adalah guru dan siswa, yaitu di kelas dan durasinya sekitar 15 menit. Kebutuhan atau perlengkapannya ada stiker, sapu, sekop, kain pel, ember, tong sampah, dan alat kebersihan lainnya. KSE yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar kurikulum akademik. Untuk deskripsi kegiatannya, siswa KSE yang dikembangkan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar kurikulum akademik. Untuk deskripsi kegiatannya, guru mengajarkan anak untuk berempati pada orang lain dengan cara yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Anak-anak ibu, ada satu orang temanmu yang sedang sakit. Ibu punya inisiatif. Bagaimana kalau kita menjenguk temanmu yang sedang sakit dirawat di rumah sakit? Siapa yang setuju? Ayo angkat tangannya. Lalu yang kedua yaitu memberi pinjaman alat tulis. Sayangku, kalau kamu anak yang baik, anak yang cerdas, pasti mau meminjamkan alat tulisnya pada temanmu yang tidak membawa alat tulis. Ingat ya sayang, kita harus saling berbagi dengan teman yang membutuhkan. Untuk deskripsi tambahannya, yang terlibat adalah guru dan siswa. Kejadiannya itu di kelas untuk waktunya selama proses KBM dan pada saat musibah terjadi. Dan kebutuhan atau perlengkapannya yaitu alat tulis dan kebutuhan yang lainnya. KSE yang dikembangkan yang ketiga adalah kesadaran sosial. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar kurikulum akademik. Untuk deskripsi KSE yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru kurikulum akademik. Untuk deskripsi kegiatannya, guru mengajarkan anak untuk berkolaborasi dengan cara yang pertama, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan. Hari ini, ibu akan membuat diskusi kelompok. Nah, semua anak-anak ibu harus dapat bekerja sama dengan teman sekelompokmu ya. Lalu yang kedua, mengajarkan kepemimpinan kepada anak melalui bermain peran. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelompok untuk membimbing temanmu selama berdiskusi? Yang ketiga adalah menawarkan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. Anak ibu, itu ada teman kamu loh yang sedang kesulitan. Ayo bantu temanmu nak. Nah, untuk deskripsi tambahannya yaitu yang terlibat adalah guru dan siswa. Kejadiannya di kelas untuk durasinya selama proses KBM. Kebutuhan atau perlengkapan alat tulis atau media sesuai dengan tema pembelajaran. KSE yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru. KSE yang dikembangkan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk deskripsi kegiatannya, guru mengajak anak untuk menerapkan keyakinan kelas dengan cara yang pertama, siswa menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ibu mau lihat dulu ayo tunjuk tangannya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Wah, semua anak ibu mau jadi anak hebat ya. Kalau kamu mau jadi anak hebat, pasti kamu mau dan bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Yang kedua yaitu ketika ada siswa yang lupa akan keyakinan kelasnya yang telah disepakati bersama, maka guru dan siswa yang lain untuk mengingatkan kembali akan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sayang, kemari dulu nak. Ibu mau bicara sesuatu. Tadi ada laporan dari teman kamu. Kalau kamu memukul teman kamu ya nak. Kenapa kamu memukul teman kamu nak? Ibu mau tanya nih, kira-kira kamu masih ingat atau tidak dengan salah satu keyakinan kelas kita ya nak? Kalau kamu memukul temanmu termasuk pelanggaran keyakinan kelas apa ya nak?
Untuk deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan siswa, kejadiannya di kelas, untuk durasinya yaitu selama proses KBM, dan kebutuhan atau perlengkapannya yaitu keyakinan kelas. KSE yang dikembangkan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasi. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang tabel 3.2, yaitu ide implementasi pembelajaran sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Bentuk penguatan, yaitu berkolaborasi dengan teknik STOP dan PUSH. KSE yang akan dikembangkan, yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk deskripsi kegiatan penguatan, yang pertama melakukan aksi nyata, lalu yang kedua berkolaborasi bersama pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Untuk yang terlibat adalah CGP itu sendiri, kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu tempatnya adalah di SD Negeri 050596 Kutapari. Untuk waktu dan durasi sekitar 60 menit sampai dengan selesai. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan adalah laptop, infocus, modul, dan sound system. Bentuk penguatan, yaitu berkolaborasi dengan teknik STOP. Lalu bentuk penguatan yang kedua yaitu teladan. KSE yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk deskripsi kegiatan penguatan, menerapkan budaya positif dengan cara datang tepat waktu, menghargai ide atau pendapat rekan kerja dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Yang terlibat adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Dan tempatnya adalah di sekolah. Waktu dan durasi disesuaikan dengan kondisi. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan, tidak ada alat yang dibutuhkan. Lalu bentuk penguatan yang kedua yaitu teladan. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab pada saat diskusi berlangsung. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Susanti. Ibu Susanti berkata, untuk berkolaborasi atau diskusi kelompok di kelas 1, apakah ada kendala dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, di sini lalu dijawab oleh Ibu Agustina. Pada keterampilan berelasi, kendala yang dihadapi pada contoh kegiatan tugas kelompok untuk anak kelas 1 SD, yaitu yang menyelesaikan tugas kelompoknya adalah orang tuanya. Cara guru mengatasinya adalah dengan selalu memotivasi anak bahwa anak dapat menyelesaikannya dengan baik bersama bimbingan orang tua di rumah. Dalam pengertian orang tua, hanya membantu bukan mutlak yang mengerjakannya, serta selalu mengingatkan orang tua murid melalui WhatsApp group agar selalu menemani dan membimbing anak setiap belajar di rumah. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kami, yaitu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa aspek sosial dan emosional sangat penting dalam pembelajaran dan perkembangan manusia. Dengan memahami dan mengelola emosi serta berinteraksi secara positif dengan orang lain, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan pribadi secara menyeluruh. Oke, sekian pemaparan dari saya tentang ruang kolaborasi hasil diskusi saya bersama kelompok saya yaitu kelompok A di modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.